Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, saya lanjutkan kembali tentang ANAFA satu arah atau ANAFA satu jalan dan juga regresi ya. Nah, untuk ANAFA satu arah, teman-teman perlu memperhatikan Excel-nya yaitu pada menu data. Silakan diklik. Setelah itu teman-teman lihat di bagian kanan atas apakah sudah ada data analisis atau belum. Jika belum, maka harus ada ya. Nah, berarti langkah selanjutnya teman-teman klik yang tanda panah ke bawah ini, lalu klik more comments, lalu teman-teman klik add-ins, lalu teman-teman pilih analisis toolpath, lalu teman-teman klik yang go, lalu di checklist analisis toolpath-nya lalu off. Atau teman-teman juga boleh dengan file, setelah itu more, setelah itu option, ya setelah itu klik yang add-ins, lalu cara dan langkahnya sama seperti yang tadi. Gitu. Nah, kenapa kita harus menggunakan ANAFA satu arah? ANAFA satu arah ini merupakan uji parametrik ketika datanya itu lebih dari dua kelompok, ya. Misalnya soal ini data kelas eksperimen yang diajarkan dengan 3 metode yang berbeda, yaitu A1, A2, dan A3. Langkah pertama, teman-teman klik dulu menu data ini, lalu klik data analisisnya, lalu klik yang ANOVA single faktornya. Kenapa? Karena dia ANOVA satu arah. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya teman-teman blok. Kenapa? Karena di sini ada kata input rank ya. Ini diblok dulu dari A1 sampai 90. Kalau sudah, ini yang labels inverse row-nya ini di checklist. Lalu klik OK. Nah, nanti jawabannya ada di sheet selanjutnya ya. Lalu ini tinggal kita copy pastekan saja. Kita taruh di sini. Nah, nanti kita akan mendapatkan dua tabel yaitu summary dan ANOVA. Langkah selanjutnya, kita harus mengisi jawabannya menggunakan 5 langkah pengujian. Yang pertama menentukan hipotesis, yaitu ada H0. Berarti untuk H0 berupa pernyataan yang negatif, berarti tidak terdapat perbedaan antara ketiga metode. Nah, sedangkan untuk H1-nya berarti pernyataan positif, berarti terdapat perbedaan antara ketiga metode. Ini kita isi ya. Selanjutnya, kita harus menentukan nilai, yaitu nilai F hitungnya. Nilai F hitung ini kita ambil dari tabel ANOVA-nya yang ini. F hitungnya yang ini. Jadi teman-teman tinggal klik atau tinggal ketik yaitu 7,602. 7,602. Kalau ada F hitung berarti nanti dibandingkannya dengan F tabel, atau kalau pada Excel disebutnya dengan F kriteria. Berarti 3,554. 3,554. Kalau sudah tinggal kita bandingkan. Di sini di kriteria pengujian H0 ditolak jika F hitung lebih dari F tabel. Berarti karena F hitungnya adalah 7,602 lebih dari 3,554, maka H0 ditolak. Jadi ketika H0 ditolak, maka yang diterima adalah H1. Nah, H1 merupakan kesimpulannya. Berarti kesimpulannya apa? Terdapat perbedaan antara ketiga metode. Gitu. Ya. Jadi nanti ketika UTS silakan cara menjawabnya menggunakan aturan 5 langkah pengujian. Mulai dari menentukan hipotesis sampai kesimpulan. Itu ya. Oke, baik, saya lanjutkan ke regresi. Nah, regresi dan ANOVA itu sama-sama uji parametrik ya, teman-teman. Nah, kalau pada regresi, misalnya contoh soalnya seperti ini, kita akan membahas antara kompetensi yaitu X dan kinerja pegawai. Untuk itu kita akan mengambil sampel secara acak sebanyak 15 orang sebagai berikut. Yang ditanyakan adalah tentukan persamaan regresi Y atas. Jadi hanya sebatas persamaannya saja. Nah, langkah pertama disiapkan dulu tabelnya.
Ini nanti teman-teman ketik ya. Setelah itu kita isi yang X kuadratnya, berarti sama dengan ini kita kuadratkan, enter. Setelah itu yang X-nya berarti sama dengan X kali dengan Y, lalu kita enter. Kalau sudah, teman-teman tinggal tarik ke bawah. Begitupun dengan yang ini. Kalau sudah, karena pada regresi ini banyak rumus atau simbol sigma, berarti ini harus kita jumlahkan, yaitu sama dengan sum. Ini tinggal kita tarik ya. Ini pun sama dengan sum. Kita tutup lalu enter. Jadi ini semuanya sum ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah teman-teman hitung, berarti langkah selanjutnya tinggal teman-teman tulis ya, atau tinggal teman-teman ketikkan lagi. Berarti sigma X-nya dapatnya berapa nih? Sigma Y-nya dapatnya berapa? Sampai ke sigma X. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal mencari nilai A0 dan B0-nya. Kenapa? Karena kalau pada persamaan regresi Y atas X, ini persamaannya seperti ini. Y topi sama dengan A0 ditambah B0 X. Sekarang kita hitung yang A0 ya. Berarti sama dengan sigma X kuadrat. Berarti tinggal kita buka kurung. Sigma X kuadrat itu yang ini ya. Lalu dikali dengan sigma Y-nya, yaitu ini. Setelah itu dikurang. Lalu buka kurung lagi. Setelah itu ada sigma X, yaitu ini. Dikali dengan sigma X-Y, yaitu ini. Nah, kalau sudah tinggal kita bagi dengan yang bawahnya. N-nya itu ada berapa? N-nya ada 15 ya. Berarti 15 dikali dengan sigma X kuadrat. Berarti yang ini. Kita tutup. Lalu dikurang. Kita buka lagi. Setelah itu sigma X. Lalu kita kuadratkan. Lalu kita tutup. Kita tutup kembali. Lalu kita enter. Ya, maka didapatkan hasil negatif 0,67036. Langkah selanjutnya kita menghitung nilai B0-nya. Sama halnya seperti A0, tapi rumusnya saja yang berbeda. Berarti sama dengan kita buka kurungnya 2 kali. N-nya ada 15 dikali dengan sigma X-nya. Sigma X-nya adalah yang ini. Lalu kita tutup. Setelah itu kita kurang, kita buka kembali dengan sigma X-nya itu ini. Setelah itu dikalikan dengan sigma Y-nya ini. Lalu kita tutup. Setelah itu kita bagi dengan N-nya ya. N-nya adalah 15 dikalikan dengan sigma X kuadrat. Lalu kita kurangi. Lalu kita kurangi dengan sigma X lagi yang dikuadratkan. Lalu kita enter. Maka hasilnya adalah 0,366986. Kalau sudah, berarti kita tinggal mensubstitusikan saja ke sini, teman-teman. Berarti didapatkan hasil A0-nya berapa? Misalnya kita maunya di belakang koma adalah 3 angka, berarti negatif 0,670 ditambah dengan B0-nya berapa? Berarti 0,367 karena 3 angka di belakang. Jangan lupa X-nya. Nah, untuk A0 dan B0-nya ini nanti ketika teman-teman substitusi ke dalam persamaannya jangan terbalik ya. Jadi jawabannya hanya sebatas persamaannya saja. Nah, yang sekarang yang sebagai kesimpulannya ini yang kita lihat adalah nilai dari B-nya. Apakah B-nya negatif atau positif? Jadi kesimpulannya, karena di sini nilai B-nya berupa positif, berarti terdapat pengaruh linier